mungkin kita bisa sebut kalau di komunikasi itu omongan netizen ya. Iya. Kalau omongan netizen tuh apa ya? Ada yang sebaiknya kita dengar dan ada yang sebaiknya kita kayak oh iya kayak gitu. Apalagi terkait dengan statement tadi ya, wanita itu buat apa sih berpendidikan tinggi-tinggi kayak itu, ending-endingnya akan mengurus di dapur, kamar dapur kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Bisik Bincang Asik di Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari. Nah, teman-teman sekalian, kami mempunyai sebuah tema yang sangat luar biasa untuk dibahas dan juga mempunyai bintang tamu yang sangat spesial pada kali ini. Nah, untuk itu kali ini kita mempunyai tema yang berjudul Haruskah Wanita Berkarir? Nah, untuk itu inilah dia kita persembahkan Kak Erna Kurniawati. Thank you sudah Halo diundang. Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik Pasti sekali. Kak Una sangat merindukan saya yang sudah lama kami tidak bertemu, sekitar berapa hari Kak? 2 hari kayaknya. 2 hari yang lalu ya. Nah Kak, kan hari ini kita membahas tentang haruskah wanita berkarir. Terus menurut kakak, wanita itu kan ada tanggapan bahwa kayaknya harus di rumah aja deh, nggak usah berkarir. Karena ujung-ujungnya tuh kita tuh kerjanya di dapur, urus anak. Terus bagaimana sih tanggapan kakak tentang hal itu? Oke, baik, terima kasih. Aduh, sebenarnya ini kayaknya apa ya? Tidak terbiasa karena saya biasanya yang jadi host atau presenternya. iya. Tapi nggak apa-apa ya, spesial untuk kalian ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke, nah kalau kita berbicara wanita karir sebenarnya apa ya? Kalau kita mau bilang harus dan tidak harus, ketika saya bilang harus berarti yang tidak berkarir nanti apa ya? Akan ada perasaan lain gitu kan? Iya. Makanya kita harus bisa memfilter kata-kata apa sebenarnya yang cocok kayak gitu. Tapi kalau menurut saya sebenarnya bukan apakah harus seorang wanita itu berkarir, tapi mungkin kalau dari saya wanita lebih baik bisa menyeimbangkan karir dan juga kehidupan di keluarganya gitu. Jadi menurut saya kayak gitu sih. Dan kalau berbicara karir lagi, perempuan itu sebenarnya bukan hanya notabene-nya hanya tugasnya di dapur kayak gitu. Apalagi kita sebagai kaum milenial, anak-anak muda yang memang tugasnya kita adalah bukan hanya mensejahterakan perut, tapi kita juga harus mampu mensejahterakan otak dan pikiran serta perilaku kita maupun nanti ketika kita memiliki generasi selanjutnya kayak gitu. Oke. Kak, selain ini kan kakak menjadi seorang presenter di Sultra TV. Oh iya, betul. Selain itu kakak juga menjadi seorang dosen. Nah terus Kak, kenapa sih kakak memilih menjadi seorang dosen gitu loh? Oke. Duh, kalau berbicara kenapa saya memilih jadi dosen tuh kayaknya gak cukup hari ini ya. Kayaknya mungkin kita butuh berapa SKS ya? 6 atau 7 SKS ya untuk menjelaskan ini. Tapi kalau dari saya memang sebenarnya dari awal itu saya hanya menginginkan untuk menjadi seorang guru bahasa Indonesia dulunya, karena memang saya senang untuk mendengarkan orang bercerita gitu, membuat karangan bebas itu saya suka. Tapi setelah ternyata menempuh pendidikan S1 kemudian lanjut di S2, semakin banyak yang kita temui, semakin banyak juga pengalamannya kita, akhirnya mengantarkan saya untuk ketika saya sudah selesai S2, alangkah baiknya saya bisa memberikan manfaat juga untuk orang lain, terutama di bidang pendidikan kayak gitu sih. Akhirnya terjunlah menjadi salah satu tenaga pengajar juga di sini kayak gitu. Terus Kak, kan kakak itu kenapa memilih menjadi seorang presenter? Kenapa tiba-tiba menjadi seorang presenter gitu? Kalau di presenter sebenarnya memang dari S1 backgroundnya saya adalah broadcast, penyiaran gitu ya, dan dulu memang di IAIN kan ada radionya. Jadi memang sudah digodok di situ gitu. Kita belajar terkait dengan dunia penyiaran seperti apa, menjadi seorang broadcaster itu seperti apa. Akhirnya setelah punya bekal di situ, kayaknya setelah lulus dari IAIN, kayaknya mungkin memang bidang saya adalah untuk mampu dan bisa tampil di depan kamera kayak gitu. Meskipun kamera ini benda mati, tapi itu menakutkan buat saya sebenarnya awalnya gitu.
Prepare. Karena ketika kita akan tampil di depan umum kan bukan hanya kertas kosong yang kita bawa gitu, tapi kita harus punya bahan atau konsep atau materi apa yang akan kita bawakan. Dan ketika kita sudah paham konsepnya, maka itu akan mempermudahkan kita untuk speak up, untuk berbicara di depan umum. Bagaimana sih kakak tuh bisa mengatur waktu gitu kak? Kan kita taunya kakak juga kerja di Sultra TV, Oke. terus sibuk menjadi dosen di 2 kampus gitu kan. Terus gimana sih kak gitu kesibukannya gimana? Oke, kalau terkait dengan manajemen waktu sebenarnya cukup kewalahan awalnya, cukup kewalahan. Cuman semakin kesini ternyata bisa diatur gitu. Jadi ada listnya. Oh hari ini ke kampus ini. Oh hari ini ke kampus ini gitu. Kalau untuk di Sultra TV saat ini mungkin memang mau dibilang sudah tidak menjadi bagian dari kantor itu, nggak juga, karena mereka masih tetap jadi keluarga besarku kayak gitu. Cuman mungkin masalah kerjaan saya menarik diri untuk lebih fokus untuk di dunia pendidikan. Jadi dosen, tenaga pengajar, sharing, ketemu, belajar dan mengajar. Sekarang fokusnya ke situ. Tapi tetap jiwanya itu masih ada, jiwa presenternya. Oh iya jelas dong. Nah kak, pasti kakak tuh capek gitu, terus merasa down gitu. Iya. Nah terus yang membuat kakak kuat dari segala kelelahan yang kakak itu apa sih gitu? Kalau itu sih sebenarnya apa yang menguatkan saya, yang pertama adalah orang tua sih. Tapi memang benar, dari S1, S2 sampai di detik ini apapun yang saya lakukan, endingnya adalah orang tua gitu. Maksudnya kayak ketika saya lagi jatuh gitu, maksudnya pokoknya kayak lagi semrawut gitu hidupnya kan istilahnya, pasti kan ada top and down-nya gitu. Jadi pasti selalu berpikir, ada orang tua yang menginginkan saya untuk tetap baik-baik saja gitu. Jadi selain orang tua, pastinya diri sendiri yang harus menguatkan ya kan. Karena ketika diri kita sendiri tidak bisa menguatkan dirinya kita, kayaknya akan mental ketika orang lain akan menguatkan kita gitu. Jadi harus kita sendiri yang bisa menguatkan. Meskipun orang lain dari eksternal itu memang penting juga, tapi harus dari diri sendiri gitu. Nah terus nih kak, kedepannya kakak pengen punya goal seperti apa sih gitu, selain menjadi seorang dosen gitu? Kalau itu tuh kayaknya pembicaraannya panjang ya. Aku gimana? Agak susah jawabnya gitu. Apalagi kalau kita berbicara tentang pencapaian selanjutnya itu seperti apa sih yang diinginkan gitu. Sebenarnya saya nggak muluk-muluk ya, nggak muluk-muluk ya. Cuman pengen jadi orang yang bisa membahagiakan orang lain kayak gitu. Maksudnya kayak dengan kehadiranku tuh tidak merisaukan orang lain begitu ya. Jadi kayak contohnya kayak di sini gitu, saya datang kalian senang gitu kan, saya pulang kalian sedih, aduh. Kayak gitu. Tapi kalau untuk masalah kayak karir mungkin memang pengennya pengen tetap jadi pengajar sebagai dosen yang belajar dan juga mengajar. Cuman kita tidak pernah tahu kedepannya seperti apa, apapun nanti takdir yang Allah kasih ya. Iya. Semoga selalu mendatangkan kebaikan untuk diri kita dan juga orang lain. Selain itu, saya senang untuk sharing dan bertukar pikiran sama mahasiswa kayak gitu. Apalagi mahasiswanya kayak kalian-kalian ini kan yang jiwa semangat belajarnya itu masih menggebu-gebu begitu. Sukanya di situ. Dan sebenarnya bukan duka sih, tapi kayak lebih tantangan kayak gitu kalau dari saya. Karena kita harus paham dulu sebelum memberi pemahaman kepada orang lain. Kayak gitu. Jadi intinya kita harus belajar dulu sebelum memberikan pelajaran kepada orang lain. Jadi harus benar-benar bisa sebaik mungkin memahami materi apa yang nantinya akan kita bawakan atau apa yang akan nantinya kita sampaikan ke mahasiswa. Karena takut kan ketika kita menyampaikan sesuatu ternyata itu adalah sesuatu yang tidak baik atau tidak benar kayak gitu. Apalagi ilmu pengetahuan kan, makanya kita harus belajar dulu. Setelah saya paham, ya baru memberikan pemahaman kepada orang lain. Jadi dosen itu harus tetap belajar ya? Iya betul. Jadi sebenarnya kalau kalian mungkin beranggapan enaknya jadi dosen tinggal nyuruh-nyuruh kayak gitu, sebenarnya ya itu mungkin poin pentingnya ya, poin penting, poin plusnya. Tapi sebenarnya
di balik itu semua kita juga belajar, bahkan mungkin lebih dari apa yang kalian pelajari kayak gitu. Susahkah mencari jodoh? Aduh, Apa karena menjadi seorang Gimana? wanita karir itu kayak kelihatannya susah gitu, ribet, nggak ada dilihat waktu. dilihat dari mana kira-kira? Kenapa bisa susah? Enggak ya. Tapi mungkin sebenarnya kalau menurut saya sendiri apa ya? Lagi-lagi ini sih kalau kita kembali ke agama gitu kan, jodoh, Di tangan Tuhan. rezeki, ajal di tangan Tuhan. Jadi apapun profesinya kita itu tidak akan pernah menghalangi apa yang ditakdirkan Allah ke kita. Kayak gitu. Subhanallah. Ya nggak sih sebenarnya ya kan benar kan? Ya memang kayak gitu. Jadi aku percaya apapun profesinya kamu, ketika kamu memilih menjadi seorang wanita karir, memilih menjadi seorang perempuan yang notabene-nya pengen di rumah dan mengurus keluarga misalnya kayak orang tua, kakak adik, kemudian menjadi seorang mahasiswa atau apapun itu tidak akan menghalangi begitu. Tinggal bagaimana takdir itu akan mempertemukan kita kayak gitu. Karena aku percaya ketika kita mengkualitaskan dirinya kita, insya Allah yang akan datang juga sesuai dengan spek diri kita sendiri kayak gitu. Lagi-lagi itu saya pasrahkan sih. Saya percaya sama Allah, Allah akan kasih yang terbaik kayak gitu. Oke. Mungkin kita bisa sebut kalau di komunikasi itu omongan netizen ya. Ya. Kalau omongan netizen tuh apa ya? Ada yang sebaiknya kita dengar dan ada yang sebaiknya kita kayak oh iya kayak gitu. Jadi kita yang harus bisa mengfilter kata-kata mana yang patut kita untuk ambil dan mana yang harus kita buang kayak gitu. Apalagi terkait dengan statement tadi ya, wanita itu buat apa sih berpendidikan tinggi-tinggi kayak gitu, ending-endingnya akan mengurus di dapur, kamar dapur kayak gitu. Tapi kalau dari saya sendiri, dapur kemudian mengurus anak itu bukan hanya semata-mata mengurus doang kayak gitu. Tapi itu butuh ilmu, kedewasaan, mengontrol emosi bagaimana ya kan, dan itu bagaimana cara kita bisa mengolah apa yang tadi saya sebutkan itu dari sebuah pendidikan dan juga pengalaman yang kita sudah lalui kayak gitu. Apalagi ketika kita sudah memiliki background pendidikan yang mungkin bisa dibilang kita sudah menjadi seorang wanita karir, dosen gitu, tenaga pengajar. Nanti ending-endingnya akan menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak. Ya memang itu benar kayak gitu. Dan kita tidak bisa menafikan gitu. Semua orang nanti apalagi perempuan maupun laki-laki endingnya akan ke situ kayak gitu. Tinggal bagaimana kita memanage semua itu. Dan kalau berbicara kayak gitu, ya ini ilmunya kita gitu. Karena kita, apalagi perempuan itu adalah madrasah pertama untuk anak kayak gitu. Iya. Jadi anak akan bagaimana ke depannya itu Tergantung dari orang tua ya. Iya, dari orang tua. Dan ketika kita tidak memiliki bekal pengetahuan bagaimana cara mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh dan soleha, cerdas, pandai menyikapi segala situasi gitu kan, itu akan apa ya istilahnya, akan apa ya, kayak seorang perempuan tuh akan merasa ada kegagalan kayak gitu. Makanya dengan pendidikan ini saya rasa kayak, karena kita kan sudah ditempa banyak masalah gitu ya, sudah ditimpa banyak masalah, banyak pengalaman, dan ketika nanti anaknya kita beranjak dewasa, jadi kita bisa sharing. Oh ibu dulu pernah kayak gini, jadi solusinya seperti ini. Oh ketika anaknya kuliah nanya, ibu kalau buat makalah tuh gimana sih? Kita bisa sharing, tesis skripsi kita bisa sharing. Jadi nggak akan ada ruginya gitu loh, karena kita akan terus maju ke depan begitu, bukan hanya kita stagnan di tempat. Kalau dari saya sih kayak gitu, jadi penting. Nah, mungkin masih ada waktu buat teman-teman yang pengen bertanya. Ya, di balik layar dipersilahkan. Ada via teman-teman. telepon nggak ya? Oh, via telepon kayaknya belum ada di komunitas kami. Oh, Ya. Lu pernah jadi misi job Sultra ya? Gimana ceritanya? Aduh. Jadi wanita paling cantik di Sultra. Iya. Tipsnya dong kak. Aduh. Tipsnya dong. Terbongkar ya. Terbongkar juga ya. Kalau misi hijab itu sebenarnya apa ya? Mungkin salah satu pengalaman yang sudah digariskan dari Allah untuk saya lakukan kayak gitu. Karena pada saat itu sebenarnya saya tidak ingin mendaftar gitu, tidak ingin mendaftar, tapi
ya udahlah mungkin ini adalah pengalaman baru nih. Karena kan sebenarnya saya tidak pandai-pandai amat untuk tampil tampil fashion show di depan umum tuh. Sebenarnya saya orangnya pemalu. Aduh. Terus tiba-tiba awalnya gimana Kak? Jadi memang akhirnya dapat supporter gitu lah ya. Coba deh ikut, nggak apa-apa, nambah pengalaman kayak gitu. Ya udah ikut dan itu pendaftaran mungkin hampir tertutup kayaknya pendaftarannya. Coba daftar gitu kan, ya udah daftar. Ya alhamdulillah dapat pengalaman, cuman mungkin belum diberikan kesempatan untuk mendapatkan piala trompinya. Cuman pengalaman itu alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Gitu. Karir atau keluarga? Sebenarnya ini tidak bisa di-compare ya kalau menurut saya karena kita berkarir endingnya adalah untuk keluarga. Iya nggak sih? Ketika kita berkeluarga ya pasti kita harus berkarir gitu. Karena ketika kita berkarir itu kan istilahnya mendapatkan pundi-pundi gitu ya kan. Istilahnya kalau kita mengarah ke finansial. Sama-sama menerima lah ya. Oke, kalau begitu mungkin saya ikut ibu gitu. Keputusannya ibu ya wis berarti ikut ibu. Tapi ketika ibu juga legowo untuk menerima menerima usul atau saran dari saya, ya wis berarti nggak apa-apa. Tapi kalau dari saya sebenarnya bukan nikah tua atau muda gitu, karena menikah itu bukan masalah cepat atau lambatnya gitu, tapi menikah itu adalah siap dan tidak siapnya, sudah dan belumnya kayak gitu. Tapi kan kayaknya kalau nggak usah kata kayak gini deh, dia tuh udah dapat dua-duanya. Iya Enggak, aduh, enggak. Iya, kayaknya ini Lagi-lagi cantik itu relatif iya, ya kan. Tapi belakang layar nih salah milih pertanyaan kayak gini. Dan sebenarnya kalau cantik atau cerdas itu, cantik itu kan pemberian Tuhan gitu kan. Paras wajahnya kita seperti apapun bentuknya itu sudah yang Allah takdirkan. Iya, gitu. kalau Itu misalnya ada pilihan dari Tuhan nih Kak gitu. aduh, Kamu milih apa? Cerdas atau cantik? tinggi mungkin ya Oh waktu itu saya iya, milih tinggi gitu ya. ya. Iya sih, saya juga orang yang lebih milih tinggi kayaknya Kak. Iya. Ya soalnya itu ya harus dipilih ya. Jadi mungkin nanti saya bisa refleksi, Allah saya pengen tinggi kemudian hidungku mancung gitu kan. Jadi bisa lah didiskusikan. Iya. Tapi kalau masalah itu kayaknya ya wis lah, kalau Allah ngasih saya kecerdasan ya alhamdulillah. Ketika saya diberikan paras yang bisa dibilang lebih, ya berarti alhamdulillah juga. Jadi kita bisa memaksimalkan keduanya. Ketika kita diberikan paras yang cantik, berarti kita bisa memaksimalkan dengan baik, dengan mensyukurinya, dengan menjaganya. Ya mungkin kita bisa mengarahkan potensi kita ke arah yang baik. Begitupun juga dengan kecerdasan kan. Keinginan orang tua gini atau gimana sih pertanyaannya? Coba di briefing lagi, boleh? Apa coba diulang lagi? Kaya karena cari uang sendiri atau kaya karena dari orang tua? Oh kaya. Oh, kaya. Kaya. Itu salah tulis nih. Oke, kalau itu sih kalau berbicara enak dan enggaknya ya, enaknya pasti kita pengen harta dari orang tua, warisan lah istilahnya. Wah ini kayaknya gitu. Jadi kita tinggal duduk-duduk gitu. Tapi tapi kalau dari saya enaknya adalah ketika kita bisa menghasilkan sesuatu dari apa yang kita bisa usahakan, kemudian endingnya adalah untuk orang tua gitu. Jadi bukan mereka yang membahagiakan kita, tapi kita yang membahagiakan mereka gitu. Geng, ada musiknya ya. Kalau untuk saat ini karena saya sudah memilih, jadi sesuai dengan kondisi saat ini ya. Jadi memang saat ini saya lebih memfokuskan untuk menjadi tenaga pengajar, pendidik kayak gitu. Meskipun presenter masih sampai sekarang ya masih ada gitu jiwa-jiwanya. Mungkin nanti bolehlah saya buat media sendiri. Wow, amin. Oke, terima kasih waktunya buat Kak Erna Kurniawati atau biasa disebut dengan Kak Una. Dan semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali, terus podcast lagi, cerita-cerita lagi. Nah, terus untuk saya nih Kak,
satu pesan Ya. untuk wanita karir di luar sana, jangan pernah menyerah, jangan dengar kata orang. Semoga kita semua selalu terlindungi dan sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.